Laitja adalah pewaris Mangkau di Bone, menggantikan saudaranya bernama Matinroe Rigucina. Setelah merampungkan upacara pemakaman Puang Matinroe Rigucina, maka dikukuhkanlah Puang Laitja sebagai Raja Bone ke-8. Laitja disebut juga sebagai Mangkau Bone yang berperilaku tidak wajar dan di luar hal-hal yang terpikirkan. Perbuatannya sama sekali tidak serasi dengan perilaku saudaranya. Inilah Mangkau Bone yang membuat rakyat mulai tidak saling sapa menyapa. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Sang Raja Bone ke-8 ini memarahi raja bawahannya bernama Lapatiwongi Topawawoi dan mengasingkannya ke Sidenreng. Lapatiwongi tidak betah tinggal di Sidenreng dan ingin kembali ke Bone dan meminta maaf. Namun, ia kemudian diusir menuju Bukie. Kemudian diperintahkanlah beberapa orang untuk membuntuti dan membunuhnya. Laitja juga membunuh Arung Pacing bersama cucunya bernama Tosalio Riawa. Dia juga membunuh Madanreng Palaka bernama Tosalio Riwawo. Sudah banyak kepala bangsawan Bone yang dia bunuh. Bahkan, ia membunuh orang yang tidak pantas dibunuh, menyerang orang yang tak bersalah. Laitja sama sekali tidak mau dinasihati, tetapi rakyat Bone tidak menentangnya. Yang dilakukan rakyat hanyalah membuat pengaduan bersama. Pada suatu hari, sang raja melakukan pelecehan terhadap istri orang lain yang peristiwanya disaksikan oleh banyak orang. Serta-merta, rakyat bermaksud membunuhnya. Namun Laitja justru mengejar orang-orang. Bahkan, ia pun membunuh suami orang yang dilecehkannya itu. Kelakuan brutal yang ia lakukan adalah membakar separuh kota Bone, mulai Matajang sampai ke barat di Macege. Orang Bone pun tercerai-berai karenanya. Orang-orang yang bertahan di kampungnya hanyalah yang siap mempertahankan diri. Rakyat Bone kemudian bergerak ke Majang. Berkatalah Puang Majang, "Ada apa gerangan?" Lalu berkata rakyat Bone, "Tak tahu, entah bagaimana kami mengucapkannya, Puang." Cobalah Puang menengok ke sebelah utara Bone. Puang Majang pun menoleh. Serta-merta ia menepuk dadanya lalu berkata, "Celaka, habislah negeri puakku." Kemudian Puang Majang berkata, "Perintahkanlah seseorang pergi ke Mampu untuk menjemput ponakanku, Imada Malaka, sebab dialah bangsawan yang paling disegani." Berkatalah rakyat Bone, kebetulan beliau sedang berada di utara di Palaka. Maka bergeraklah orang-orang menjemput Puang Ida Malaka. Tidak lama kemudian datanglah Imadalaka. Bertanyalah Puang Imadalaka kepada Puang Majang, "Ada apa gerangan aku dijemput datang kemari, Puang?" Berkatalah Puang Majang, "Apakah engkau tidak mengetahui apa yang sedang menimpa Bone?" Berkatalah Puang Imadalaka, "Aku menyaksikannya, Puang." Kemudian Puang Majang berucap, "Itulah maksudku menjemputmu." Ida Malaka terdiam kaku. Hingga 3 kali pamannya menegurnya, barulah ia tersadar dan menjawab, "Saya takut, Puang. Semoga peristiwa ini tidak berbuah fatal." Berkatalah Puang Majang, "Kita ini semua hanya memiliki satu tenggorokan." Lalu menjawablah Imadalaka dengan mengatakan, "Jika demikian perkataanmu, Puang, masalah ini tidak terjangkau oleh pikiranku, kecuali kalau kita memikirkan lagi pada tahtanya. Apakah kita mementingkan kedudukan raja daripada negeri yang rusak? Sebab sejak dahulu kala, leluhur kita mengutamakan negeri daripada raga orang yang hanya menebar keburukan, dan kita tidak berdamai terhadap kesewenang-wenangan. Kalian akan menjadi saksi pencopotan bagi keponakanmu." Ida Malaka kemudian memutuskan untuk lebih memilih menegakkan adat. Ia lalu menyuruh ponakannya, "Sebaiknya engkau berangkat. Katakan kepada raja jika dirimu tidak seharga dengan negeri Bone." Lalu berangkatlah orang yang diberi perintah itu. Namun sebelum menaiki istana, ia sudah terlihat oleh Arumpone ketika berada di hadapan sang raja. Belum juga sempat mengucapkan sepatah kata pesan yang diperintahkannya. Utusan itu pun kemudian dibunuh oleh sang raja. Raja Bone kemudian membakar rumah-rumah di kompleks istana sehingga tidak ada rumah lagi yang tersisa. Berkatalah Puang Majang, "Wahai kalian, usunglah aku dan bawalah aku ke Bone. Aku sendirilah yang akan menghadapi cucuku. Perilakunya
tak lagi mencerminkan sebagai Arumpone. Berucap pula Puang Ida Malaka, "Aku ikut serta bersamamu, Puang, sebab kita sudah bersepakat bahwa kita bersumber dari tenggorokan yang sama." Lalu berangkatlah semua orang menuju Bone, hingga kampung Majang menjadi kosong. Mereka kemudian tiba di tujuan dan hanya menemukan seorang raja. Ketika melihat orang banyak, sang raja pun menyerang mereka. Banyak orang dibunuhnya. Begitulah kelakuannya. Barang siapa yang dikejar, itu lagi yang melarikan diri. Barang siapa dibelakangi, maka orang-orang itu lagi yang mendekatinya. Begitulah kelakuannya, hingga sang raja mulai kelelahan. Ia kemudian bersandar di tangga istana. Saat itulah, Puang Majang datang memukul kepala cucunya itu hingga mati. Dialah yang diberi nama Anumerta Matinroe Riadenena. Pengamanan istana kemudian mengatakan bahwa Laica memegang tampuk kekuasaan sebagai Raja Bone selama 11 tahun, kemudian meninggal dunia dan diberi gelar Matinroe Riadenena. Adapun yang mewarisi tahta Matinroe Riadenena di Bone, yaitu sepupu sekalinya yang bernama Lapatawe Daeng Soreang. Pada masa Lapatawe Daeng Soreang, tidak terlalu banyak disebut pemerintahannya. Juga tidak diberitakan adanya serangan militer Goa ke Bone. Hanya dikatakan bahwa setelah 7 tahun menjadi mangkau di Bone, ia kemudian pergi ke Bulukumba, dan disitulah beliau sakit pada tahun 1602. Tahta raja pun kemudian diserahkan pada putrinya, Wetenritupu, 1602-1611, yang kemudian mengendalikan kerajaan Bone selama 9 tahun lamanya.